Siapa yang tidak berdosa? Barang siapa berkata dia tidak berdosa, maka kita akan menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam diri kita. Tetapi barang siapa mengakui dosa, maka Allah setia dan adil yang memberikan pengampunan dan menyaksikan segala kejahatan kita. Salam, ketemu dengan saya lagi di channel YouTube Derman Setiazebua. Bagaimana kabarnya? Harapannya tetap luar biasa. Oke, langsung aja kita pada materi pembelajaran tentang dampak dosa yang terambil dari Kejadian pasal 4. Dan tujuannya kita belajar materi ini yaitu yang pertama kita bisa memahami pengertian akan dosa, yang kedua kita akan bisa memahami dan menyebutkan dampak-dampak dosa, yang ketiga kita harus bisa mengakui dan melakukan pengakuan dosa. Oke, langsung aja kita pada pengertian dosa. Pengertian dosa ada banyak hal, tapi secara umum pengertian dosa itu ketidaktaatan dan ketidakpatuhan terhadap Allah. Dalam Perjanjian Lama dikenal dengan kata-kata. Istilah kata ini dalam bahasa Ibrani yaitu suatu penyimpangan, pelanggaran di hadapan Tuhan yang ditandai dengan penyembahan berhala dan pelanggaran hukum Taurat. Itu satu pelanggaran dan dosa, definisi dosa dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru yang secara umum dikenal hamartia dan banyak kata-kata yang lain, yaitu suatu pelanggaran dan kesalahan juga atau tidak tepat sasaran, seperti apa yang di mana tidak tepat sasaran. Itu adalah pengertian dosa secara sederhana. Istilah-istilah dosa banyak lagi dan secara umum itu suatu kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi pengertian dosa itu banyak, tapi istilahnya yaitu ketidaktaatan atau melakukan satu kejahatan di hadapan Tuhan. Beda dengan pengertian secara peraturan, pelanggaran peraturan secara duniawi. Itu merupakan satu definisi tersendiri. Oke, kita masuk pada contoh tentang dosa yang terambil dari Kejadian pasal 4 tentang cerita Kain dan Habel. Apa? Cerita Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah anak Adam dan Hawa, dikaruniakan oleh Tuhan. Mereka mempunyai pekerjaan masing-masing. Kain mempunyai bertani dan Habel beternak. Dan suatu saat mereka memberikan persembahan kepada Allah. Dan persembahan Kain tidak diterima oleh Allah atau tidak berkenan kepada Allah, sedangkan persembahan kurban dari ternak domba Habel diterima oleh Allah. Maka tiba-tiba saat itu Kain merasa iri dan marah. Itu keinginan daging manusianya Kain dari dosa itu muncul. Apa yang terjadi? Dia membunuh. Itu salah satu contoh dalam Alkitab tentang dosa. Manusia sudah mempunyai amarah, mempunyai benci, yaitu keinginannya. Dan dosa yang paling besar adalah kesombongan dan keinginan. Oke, yang kedua kita masuk dalam dampak-dampak dosa. Dampak dosa itu dimulai dengan Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka melanggar perintah Tuhan, mereka jauh dari Tuhan, maka Allah menghukum mereka. Dan dampak-dampak dosa itu sampai sekarang masih ada di dalam kehidupan manusia yang jauh kepada Tuhan. Mereka mengalami susah payah, mengalami ketakutan, mengalami malu, khawatir. Nah, sekarang manusia itu mengalami dampaknya. Dalam sisi manusia ada dampaknya bersusah payah cari kerja dengan hasil keringat, mengalami
ketakutan, mempunyai kelemahan masing-masing. Itu kelemahan manusia, dampak dosa, dan mengalami kematian kekal. Jadi itu dampak dosa. Dan kepada alam juga, alam tidak bersahabat lagi dengan manusia, tidak memberikan sepenuhnya kebutuhan manusia. Jadi hubungan manusia dengan Allah putus dan tidak sedekat lagi seperti awal mula penciptaan. Dan Allah sendiri juga sekarang agak jauh. Kalau dulu Allah langsung berbicara, langsung datang berbicara kepada manusia. Sekarang hubungannya jauh, dan melalui doa, melalui baca firman, kita harus dekat kepada Tuhan. Jadi hubungan kita kepada Allah jauh dan terhalang karena dosa warisan kita dan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Jadi berkat lagi tidak ada kecuali kita harus mencari Tuhan. Jadi tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dampak kepada Allah juga, dan pada setiap kita, setiap harinya, setiap anak yang lahir sudah bisa marah, sudah bisa memberontak, sudah kecil umur 5 tahun sudah bisa melawan, bisa marah, benci, iri, dan itu ditandai dengan buah-buah kedagingan manusia, keegoan manusia. Kenapa demikian? Karena dampak dosa awal. Dan kita jika di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 diperbandingkan dengan dampak dosa itu. Jadi dengan buah-buah roh itu ada kasih, sukacita, kelemah-lembut, ada 9. Dan satu pilihan bagi kita jadi budak dosa atau menjadi hamba kebenaran. Jadi itu satu pilihan bagi kita, dan Tuhan Yesus sudah berkarya dan menyelamatkan dan menebus kita melalui pengorbanannya di kayu salib dan menyediakan kehidupan kekal. Jadi ada dua perbandingan. Kalau kita hidup di dalam dosa, kita akan menuai satu dampak maut. Upah dosa adalah maut, upah kebenaran adalah kehidupan kekal. Dan kita harus mengambil bagian dari kebenaran itu dan melakukan buah-buah kasih. Oke, jangan lupa di rumah aja tetap semangat dan